Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Nah, kali ini kita bukan membahas yang namanya learning diary, tetapi kita akan membahas untuk penunaian ujian tengah semester Ekonomi Manajerial. Sebelumnya kenalin, nama aku Alif Novari Wanza dengan NIM 14 12 4 0035 dari kelas EMN mata kuliah Ekonomi Manajerial. Untuk ujian kali ini itu ada 3 soal. Nah, soal yang pertama itu diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 500 dikurang 3PX dikurang 2PY dikurang 0,05M ditambah 4A. Nah, dari soal itu tuh diketahui QD sama dengan 500 dikurang 3PX dikurang 2PY dikurang 0,05M ditambah 4A. Nah, dari soal itu PX-nya itu adalah 235.000. Tapi di sini kita nulisnya nggak pakai satuan, jadi kita tulisnya untuk untuk dimasukkan ke dalam penghitungan kita hanya masukkan satuannya aja kayak 235. Nah, PY-nya itu adalah 275. Nah, untuk M-nya adalah 40 juta dan A adalah 500 juta. M di sini adalah pendapatan dari konsumen, A ini adalah biaya untuk iklan. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak barang X yang dibeli konsumen, lalu apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer, lalu yang C, apakah barang X termasuk barang normal atau inferior. Untuk soal yang pertama, berapa banyak barang X yang dibeli konsumen. Jadi kan tadi udah diketahui rumusnya ya, QD sama dengan 500 dikurang 3PX dikurang 2PY dikurang 0,05M ditambah 4A. Setelah diketahui semua, jadi kita tinggal masukin 500 dikurang 3PX. PX-nya tadi adalah 235.000 dikurang 2PY. PY tadi adalah 275 dikurang 0,05M. M-nya tadi 40. Jadi 0,05 dikali 40 ditambah 4A, 4 dikali 500 karena biaya iklan tadi adalah 500. Lalu setelah itu dijumlahkan hasilnya sama dengan 500 dikurang 705 dikurang 550 dikurang 2 ditambah 2000. 3 kali, kenapa gitu? 3 dikali 235 adalah 705. 2 dikali 275 550. 0,05 dikali 40 sama dengan 2. 4 dikali 500 sama dengan 2000. Jadi semua itu ditotal. Nah, hasilnya itu 1.243.000 unit. Nah, kan tadi jadi kita tulis satuannya jadi 1.243.000 unit barang. Nah, jadi berapa banyak barang X yang dibeli konsumen? Totalnya 1.243.000 unit barang. Dengan budget iklan yang 500 juta tadi, permintaan menjadi positif dan menjadi sangat tinggi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer? Koefisien PY sama dengan min 2. Min 2 ini kan bertanda negatif. Artinya tuh ketika harga barang Y naik, permintaan barang X turun, maka barang X dan Y itu adalah barang komplementer. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah barang X termasuk barang normal atau inferior. Jadi koefisien pendapatan sama dengan 0,05. Di situ bertanda negatif, artinya ketika pendapatan naik, permintaan barang X turun. Maka berarti barang X itu tergolong barang inferior ya. Setelah menjawab pertanyaan yang pertama, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu kita berencana berbisnis kopi siap minum yang dipasarkan melalui gerobak nomaden. Nah, yang ditanya tuh yang pertama ada hitung elastisitas harga permintaan ED. Lalu yang kedua itu jelaskan apakah permintaan elastis, inelastis atau unitary. Yang ketiga, bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha Anda. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu hitung elastisitas harga permintaan. Jadi ED itu rumusnya sama dengan persentase delta Q D dibagi dengan persentase delta PX. Nah, jadi yang pertama tuh kita cari delta QD-nya dulu.
Delta QD itu sama dengan delta Q dibagi dengan rata-rata Q. Nah, tadi kan di soal tuh delta Q-nya itu 50. Terus rata-rata Q itu 250 ditambah 200 dibagi 2. Nah, hasilnya 50 dibagi 225. Dari delta QD. Delta QD itu didapetin 0,2222. Habis delta QD udah diketahuin, kita cari delta persentase delta P. Rumusnya sama, delta P dibagi dengan rata-rata P. Delta P di sini yaitu 20.000 dikurang dengan 25.000. Nah, rata-rata P sama kayak atasnya, cuman kayak dibalik ya, 25.000 ditambah 20.000 dibagi 2. Jadi sama dengan 20.000 dikurang 25.000 sama dengan min 5.000. 25.000 ditambah 20.000 dibagi 2 sama dengan 22.500. Nah, diketahuin di sini persentase delta P-nya minus 0,2222. Nah, kan udah diketahuin delta QD-nya sama delta P. Jadi tinggal masukin di rumus tadi yang pertama, persentase delta QD sama dengan 0,222 dibagi persentase delta P sama dengan minus 0,222. Jadi itu dibagi sama dengan hasilnya 1. Soal yang selanjutnya itu jelaskan apakah permintaan elastis, inelastis, atau unitary. Nah, jadi dari dalam hukum elastis itu ED lebih besar dari 1 maka tergolong elastis. ED lebih kecil dari 1 maka tergolong inelastis. ED sama dengan 1 maka tergolong unitary. Nah, karena tadi hasil dari hitung elastis permintaannya sama dengan 1, berarti masuknya ke dalam unitary karena ED sama dengan 1 tergolong unitary ya. Soal selanjutnya, bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha? Dampak perubahan harga kan tadi sebelum total revenue yang pertama itu dijualnya kita 25.000, dapatnya 200 cup kan, totalnya 5 juta. Lalu sesudahnya total revenue sesudah dikurangin yaitu 20.000, kita dapat 250 cup, nambah 50 cup nih, totalnya sama 5 juta. Jadi dampak perubahan tidak mempengaruhi pendapatan sih dari penjualan, karena setelah harga diturunin jumlah penjualan meningkat sehingga pendapatan tuh tetap seperti sebelumnya, tetap sama. Jadi nggak berdampak, nggak ada perubahan ya. Untuk soal yang ketiga tuh kita disuruh untuk menganalisis sebuah kasus ini. Kita diposisikan sebagai konsultan bisnis. Langsung saja. Jadi di sini saya menggunakan analisis SWOT ya. Jadi aspeknya kan SWOT. Jadi strength kita itu reputasi kita di bidang ini tuh, dan pengalaman kita di bidang ini tuh 15 tahun di industri mebel. Kita juga punya kas sebesar 50 miliar, itu memberi kita sebuah fleksibilitas dari strategi. Nah, buat weaknessnya itu profit margin mulai menurun dari 10% jadi 7%. Lalu selanjutnya itu kita ketergantungan pada pasar mebel yang mungkin jenuh ya. Untuk opportunities, potensi peningkatan penjualan melalui digital marketing dan ekspansi pasar. Nah, investasi pada instrumen keuangan obligasi 9% memberi imbalan hasil lebih tinggi daripada bunga deposito. Lalu aspek yang trades itu, persaingan di industri mebel tuh makin ketat. Resiko ekonomi global yang memengaruhi daya beli konsumen juga berpengaruh pada bisnis kita. Oke, selanjutnya itu analisis alternatif dari kasus ini. Yang pertama ada likuidasi. Jadi likuidasi itu menghindari resiko bisnis di masa depan, tetapi kita kehilangan potensi bisnis yang berkelanjutan. Nah, sarannya itu
kurang disaranin ya, soalnya apa ya, kurang efektif gitu. Kita masih bisa berkembang tapi kita malah memilih untuk likuidasi, itu salah. Lalu alternatif selanjutnya, tingkatkan tim pemasaran, meningkatkan. Jadi kalau kita ningkatin tim pemasaran nih, meningkatkan pangsa pasar dan mempertahankan bisnis utama. Tetapi hal negatifnya itu ya, kita butuh tambahan biaya SDM dan promosi. Sebenarnya ini pilihan yang realistis sih, oke juga buat dipakai, tetapi bisa digabungin dengan alternatif yang lainnya. Alternatif selanjutnya itu akuisisi kompetitor. Jika dibandingin dengan alternatif lain seperti obligasi kupon 9%, itu kurang menarik secara finansial. Jadi rekomendasinya itu kurang efisien kalau untuk akuisisi kompetitor. Kita masih punya perusahaan yang berkembang intinya, nggak mesti untuk mengakuisisi kompetitor lain. Kalau investasi ke bisnis baru, ke potensinya itu kita bisa mendapat keuntungan baru, tetapi ya kita baru terjun gitu, kita belum ada pengalaman atau pengetahuan di bidang yang baru itu. Jadi kita membutuhkan waktu untuk meriset, untuk belajar, untuk memasuki investasi bisnis baru ini. Jadi saran saya tuh kurang layak dilakuin ya, karena membutuhkan waktu, membutuhkan biaya lagi, ya resiko kalah saing dengan bisnis yang udah ada. Nah yang terakhir tuh ada obligasi kupon 9%. Obligasi 9% dari 50 miliar itu kita dapat stabil, terus resiko juga rendah. Itu bisa cocok buat investasi tambahan dari perusahaan kita yang sedang ada penurunan. Untuk perhitungan bisnisnya, jika revenue naik 20%, maka jadi pendapatan kita 322 dikali 1,2 sama dengan 158 triliun. Jika NPM tetap 10%, maka laba bersih menjadi 15,84 triliun. Jika dibandingkan dengan laba sebelumnya yang 13,2 T, maka kenaikan laba 2,64 triliun per tahun. Nah, ROI ini peningkatan tim pemasaran tinggi dan payback kurang dari 5 tahun. Nah, setelah tadi kan udah analisis dari strategi alternatifnya ya. Jadi strategi yang bisa dipakai, rekomendasi saya tuh, bukan rekomendasi sih, menurut saya bisa pakai kombinasi. Yang pertama tuh kita tingkatin kinerja pemasaran, terus kita juga pakai obligasi kupon 9%. Nah, tingkatan kinerja pemasaran kita buat naikin revenue 20% itu per tahun. Nah, obligasi kupon 9% kita gunain aja 30% dana kas yang 15 miliar ini buat obligasi kupon 9%. Oke, jadi kesimpulannya tuh dari soal yang ketiga ini, berdasarkan analisis tadi kan, SWOT dan perhitungan finansial yang sederhana tuh, strategi yang paling tepat adalah meningkatkan tim pemasaran tadi untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun sambil menempatkan sebagian kas di instrumen obligasi 9% untuk menjaga stabilitas keuangan. Jadi langkah ini tuh menjaga pertumbuhan jangka panjang, risiko moderat, dan memberikan ruang fleksibilitas untuk ekspansi di masa depan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.